datang dari arah Mammoth menuju ke arah Confinement dan sudah ada beberapa tim juga yang akan turun di masing-masing drop point mereka awal ya. Yes, dan ternyata seperti biasanya, seperti di game pertama gak ada yang gangguin EVOS nih. Yoi, tidak ada yang gangguin EVOS dan semuanya pun rata. Tim-tim yang bermain di hari ini atau di map kalah hari ini tentu juga tidak ada gangguan sama sekali untuk early fight. Karena balik lagi, ini yang namanya tim, tentu mereka punya yang namanya goalsnya masing-masing. Ya, dan tadi juga sempat jadi satu yang benar-benar disorot banget adalah yang mana tadi Aura harus tumbang di rumahnya sendiri di mil, bahkan digebuk-gebukin segala dan harus tumbang di posisi ke-12. Itu mungkin yang dipelajari juga oleh anak-anak dari tim Aura supaya mereka nggak tusun lagi di game yang kedua. Iya, sebenarnya kalau kita berbicara untuk match awal, apalagi kalau kita ngelihat Aura itu tusun di match awal dengan namanya lu turun berbarengan dengan tim lain, itu adanya satu gambling yang terjadi. 50-50 yang emang berimbang, tapi balik lagi secara untuk senjata ataupun spot-spot senjata di area mil itu memang mereka harus benar-benar bisa tahu ataupun pakem sama tempat-tempatnya tersebut. Iya, karena memang seperti yang lu bilang 50-50 itu kita nggak bakal selalu tahu siapa yang bakal menang atau siapa yang bakal kalah ya. Betul. Itu kita jatuhnya berarti kita harus bisa ngafalin juga segi maksimal lootingan ada di arah atas atau arah bawahnya ya. Itu dia. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara untuk lootingan atas, sebenarnya memang punya yang namanya gudang yang cukup besar dan juga tentu ada high looting juga. Dan tentu kalau kita ngelihat dari jalur Aura pun untuk melakukan escape ataupun melakukan pilihan untuk lari ke arah Riverside itu bakal terbuka banget ini ya ruangnya. Betul dan memang keputusan untuk melarikan diri juga untuk kita bahas di game pertama itu bakal agak sedikit sulit. Iya, dan kalau kita lihat tadi sebenarnya ada Joy yang berhasil mendapatkan 1 poin kill juga di area sisi lain. Tapi kalau kita lihat memang tadi mungkin ada satu member tim lawannya yang nyasar dan terlalu offset jalannya kayaknya. Tadi kalau nggak salah lihat ada dari tim Rans Esport yang sempat harus terculik satu membernya, but ya masih bisa saling mengamankan satu sama lain ya. Iya, dan tentu di match pertama ini benar-benar kayak masih terbilang cukup terbilang defensif ya dan terlalu begitu lama untuk berada di mas kalah hari karena balik lagi kalau kita tahu gitu kan kalau kita sering banget ngelihat di turnamen-turnamen major ataupun turnamen-turnamen yang lainnya map kalah hari itu sebenarnya menjadi map yang cukup barbar gak sih gitu ya. Cukup barbar karena memang terlihat ukurannya lebih kecil dan rotasi pun serasa memang lebih cepat ya. Iya, serasa lebih cepat dan zonanya mantul ya. Langsung aja melihat ke arah teman-teman yang berada di area sisi kanan map kalah hari sendiri karena kalau kita lihat juga ya mereka pun juga masih tetap kayak nggak mau coba terlalu untuk buru-buru ngambil poin kill juga ataupun beberapa poin yang emang bisa di steal. Mungkin mereka juga pengennya memaksimalkan namanya third party. Betul. Dari sisi POV Rimo Arjuna juga di area Oldhampton ya sempat terlihat di minimap memang pinggir zona itu agak sedikit keluar dari area Oldhampton. Ini memungkinkan bahwa zonanya memang agak terpental ke arah kanan, berarti di sana blue zone kemungkinan bakal masuk ke dalam zona selanjutnya karena kita belum ngebuka map juga di sini dan kita masih belum melihat map secara keseluruhan. Ya. Dan tentu kalau gua mau tanya ke lu Bigan, ada nggak sih lu prediksi kalau zona seperti ini lu bakal arah kemana? Mungkin kita bakal ngelihat dulu gejala-gejala alam apa yang bakal terjadi Danger dan juga UAV-nya ya. Iya. Tapi kalau kita lihat di sini ada MVP kita dari Kang Headshot atau Raja Headshot kita, ya Onyx Tayo dapetin 4 poin kill dengan damage-nya 822. Wow, tadi gue juga agak sedikit speechless ya ngelihat tadi pertempuran akhir di zona sekecil itu di area kota tua yang dimana move yang dilakukan oleh Onyx Olympus itu kayak dia bergotong royong untuk gimana caranya keluar dari ruangan itu. Betul. Dan akhirnya pun juga tadi banyak seorang Zixia tadi agak sedikit memilih jalan yang salah tapi Onyx Tayo sendiri memanfaatkan yang namanya posisi di atas itu dan melakukan tatakan ke arah bawah ya. Betul. Padahal sempat tadi seperti yang sempat gue obrolin sama Baby Embun, tengah zona justru diambil terlebih dahulu oleh Street. Tadi setelah dua orang terakhir tadi siapa ya, Abu dan juga Mr. 05 ditugasin buat nahan dari rumah rusaknya dan Street dikirim ke arah luar untuk menjaga area tengah zona. Tapi kenyataan berkata lain bahwa ternyata Onyx Olympus lebih diunggulkan untuk bisa lebih kuat keluar dari pertahanan mereka. Walaupun ada NXL yang masih hidup. Itu dia dari belakang. Tapi NXL sendiri juga mempunyai waktu yang cukup
lama untuk bisa memikirkan gimana cara dia masuk karena udah ada banyak banget geluan yang di pop up dan itu kayak menyulitkan untuk NXL bisa masuk ke zona selanjutnya. Betul, itu dia. Mengingat lagi zonanya memang juga sudah bergerak dan makin menyempit. Dan Bung Evor, kita melihat lagi balik lagi ke game kedua kita di Kalahari. Sudah ada Aura yang menahan posisinya dan saling nge-scouting satu sama lain menuju ke arah tim Red Bull Rebellion yang ada di seberangnya. Mereka masih ada di dalam zona dan kemungkinan pertempuran masih bisa dihindari. Masih bisa untuk dihindari dan mereka pun sudah mendapatkan komponen masing-masing. Jadi artinya pun mereka masih coba untuk menunggu. Adakah tim yang bakalan melewati zona territorial defense mereka atau justru kalau kita melihat di arah sekitaran Bevron ini udah ada juga penumpukan ya. Kayak kalau kita lihat juga di area comment post juga sudah ada tim dari BFD Gedai. Itu dia, tapi ternyata sudah ada tembakan yang dilakukan oleh Gedai dan memberikan satu tembakan trigger untuk teman-teman NXL tidak mendekat ke arah rumah dari BFD. Ya, ini dia dua tim promosi yang sudah bertemu di satu tempat Kiyama di area comment post, meskipun dari bonafide-nya sendiri ada lebih sedikit di area luar ya, dan NXL Liga Game sendiri berada di area dalam dari area comment post. Ini sama halnya seperti RBR dan Aura tadi. Ini pertempuran sebetulnya masih sama-sama bisa untuk dihindari dan tidak membuat kegaduhan dan pertempuran ya Bung Evor. Iya, tapi kalau kita mau ngelihat kegaduhan, kita lihat dulu nih standing round pertama aja. Ini ada Onyx Olympus mendapatkan 20 poin. Disusul EVOS Divine 16 poin dan Rimo Arjuna di peringkat ketiga dengan 13 poin. Ini dari NXL sendiri walaupun dia mendapatkan peringkat ketiga untuk di game pertama, tetap untuk segi poin yang didapatkan oleh teman-teman Rimo bisa menyamakan kedudukan dari teman-teman dari NXL ya. Ya, lebih inilah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga. Ini seperti yang lu tanyain, ketika lu tadi bilang lu masih agak sedikit tabu untuk melihat berapa poin kill yang didapetin sama anak-anak Onyx Olympus. Kita kalau ngelihat Onyx dapat 20 poin dengan Buyah, berarti Buyah dengan 12 poin, mereka dapat 8 poin eliminasi. 8 poin kill eliminasi. Dan 4-4-nya tadi diambil sama Tayo. Berarti ya setengahnya ya. Setengah dari kill yang didapatkan oleh tim dari Onyx Olympus itu udah diamankan oleh Onyx Tayo. Yang dimana memang Onyx Tayo sendiri ya, salah satu bocil yang tadi juga pas disorot ya kan di kamera dia pakai peci. Itu dia. Jadi ada kekuatan dari pecinya yang bisa memberkahi dia bermain gitu ya. Kekuatan religius yang sangat luar biasa. Nah, itu dia. Dan sebenarnya juga itu alasannya nutupin kepala dia yang botak. Gitu ya. Tapi gak apa-apa, tapi kita akan lanjut lagi ke dalam game, dimana kalau kita melihat di sini Rimo Arjuna lagi bergerak dari arah Outhampton menuju ke arah Srens, dan kalau kita melihat pergerakannya mereka untuk masuk ke zona selanjutnya, mereka harus melewati teman-teman EVOS Divine yang sudah bertengger di dalam kompon di dalam zona juga. Nah, berarti tempo permainan yang kalau bisa gua mention dari tim EVOS sendiri ini agak sedikit berbeda di map Bermuda ya. Kalau kita lihat di map Bermuda, EVOS biasa melakukan rotasi masuk ke dalam zona selanjutnya itu setelah zona kedua atau bahkan zona ketiganya nutup dan mereka masuk ke area tengah. Tetapi untuk di Kalahari khusus untuk di map kecil, mereka lebih bisa memutuskan untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Dan ketika zona kedua dan zona ketiganya sudah mulai muncul dan mengunci area rumah 4, meskipun sekarang juga udah mulai kelihatan lagi mereka lebih mundur ke arah belakang nih, gak tahu ada apa. Nah nih kalau gue lihat nih pergerakan dari EVOS Divine sendiri ini mencoba buat mengambil launchpad yang ingin gunakan untuk langsung ke arah Bayfront. Dan ternyata sudah ada tembakan yang dilakukan oleh Rimo dan ini menjadi satu lock dari EVOS Divine untuk ke arah Rimo. Ya, ini dia ternyata langkah dari tim EVOS Divine yang memutuskan untuk sedikit lebih mundur, ternyata membuahkan satu kill yang didapatkan oleh Street. Knockdown diberikan tetapi ternyata masih bisa diselamatkan. Sementara masih 05 bakal menghancurkan Duels yang ada di hadapan dengan senjata terbarunya. Ada AC-80 yang benar-benar begitu menyakitkan. Ini salah satu senjata favorit juga nih. Yoi, sudah menjadi senjata favorit yang juga merupakan senjata yang baru datang ya di update ataupun di patch dari Free Fire sendiri. Tentu kalau kita lihat juga Rimo memilih untuk lari, tapi ternyata ada SC80 yang digunakan oleh Sam13 atau kapten terkuat kita di dunia dan di akhirat juga, tapi masih belum bisa mendapatkan walaupun Ahnaf terjatuh dan tergigit oleh zona selanjutnya. Iya, memang tembakan dari Sam13 tadi sangat-sangat begitu melukai seorang Ahnaf sampai akhirnya sedetik saja zonanya menggigit. Itu benar-benar bisa ngebuat si Ahnafnya sendiri tumbang. Tapi dari kedua tim ternyata mereka pada akhirnya sama-sama melarikan diri. Untuk timing dari tim Rimo Arjuna sendiri untuk kabur ini tidak begitu terlambat, dan bisa gue bilang untuk EVOS agak sedikit
beresiko. Mereka justru mengejar Rimo menuju ke arah belakang zona. Iya, dan juga kalau kita lihat tadi tembakan dari Sam 13 itu juga didukung sama namanya skill Maro. Ya. Maro itu yang dimana kalau lu semakin jauh musuh lu terlihat dan lu melakukan tembakan itu akan meningkatkan base damage dari senjata. Dan ternyata justru ada lagi teman-teman EVOS yang juga sudah mulai terhimpit dan juga sudah mulai terkunci di mana ada Street yang kayaknya sudah nggak akan bisa kabur lagi nih Bigan. Yes, dan pertempuran di sini terjadi di area command post yang mana dari NXT Liga Game bakal dikurung habis-habisan oleh para member dari SES Alpha sudah mendapatkan killnya kali ini dari seorang Jar terhadap Jojo. Si bocil ajaib yang lainnya lagi SES Bara bakal masuk, sudah terlihat pergerakannya kali ini, sudah terdengar stepnya. Ada Factor yang bakal masuk di sana menghantam satu member dari NXT Liga Game. Berhasil tembakan, sudah mulai turun 3 orang tumbang sekaligus dari NXT Liga Game dan DJ menjadi pahlawan terakhir juga tumbang di posisi ke-12. Lagi-lagi SES Alpha Inc. Kenapa harus jadi tim pertama yang selalu menusunkan tim di hashtag 12? Wow, emang ya teman-teman dari SES sendiri pun juga menurut gua mempunyai satu mekanikal yang cukup bagus. Tadi gua sempat ngelihat seorang Bara, move-nya itu gue suka banget. Dia memancing satu pemain dari NXL yang ada di bawah untuk gimana caranya dia ngepick duluan gitu. Dan akhirnya dibelok-belokin dan akhirnya pun Thanos yang menjadi eksekusinya. Tapi kalau kita berpindah dulu, kita tahan dulu, ternyata ada teman-teman dari Aura yang langsung mendapatkan kepala dari seorang Brian. Ya ampun, dengan satu penggunaan barita dari seorang ada langsung connect ke arah seorang Abak Bigan. Harus kehilangan satu membernya ternyata dari tim DG Esports. Maka ternyata Abak bertembangkan, masih ada Selana, ternyata Adam berhasil mengending seorang Abax. Meskipun Aimbet juga berhasil ditembangkan, tapi kali ini masih bisa diselamatkan kembali. Ada Bonafide juga yang sudah mulai mendengar suara-suara tembakan yang begitu ramai di arah tim DG Esports yang ternyata malah mendapatkan hantaman dari Rans Esports. Dan ternyata DG berhasil ditembangkan oleh Rans Esports, tetapi mereka harus masuk ke dalam zona selanjutnya dan begitu sulit posisinya Bung Eivor. Iya, semakin sulit dan ternyata sudah ada Abax juga yang membantu dengan M249 juga. Rama terjatuh di play zone. Oh my god, tapi sudah ada satu spray juga yang akan coba untuk dilakukan. BFD sudah mulai merapat ke arah teman-teman dari Rans, di mana seorang Amek pun langsung coba untuk keluar dari rumah komponnya yang berhasil untuk mereka secure di arah dalam zona. Tapi sudah ada tembakan lagi balasan yang sudah langsung menargetkan ke arah UAV yang melakukan reveal posisi. Masih bisa masuk ke dalam zona selanjutnya untuk Rans Esports, tetapi Aura juga cukup kesulitan bakal menghadapi tantangan dari Bonafide. Orang tembak dari Aura kali ini kerebak Gedai juga berhasil ditembakkan. Calvin menembak menuju ke salah satu player dari tim Aura Ignite, tentunya bakal coba diselamatkan terlebih dahulu, tapi kali teropong Rehan jika sudah berhasil mendapatkan seorang Amek ditembakkan. Ini artinya dengan satu lagi Aigat di sana masih sama-sama ngeluting. Auranya tumbang ternyata di posisi ke-10. Bonafide-nya masih hidup dan bahkan di sana Ranjige masih survive. Setnya bakal masuk menuju ke arah rumah yang menjadi pertempuran utama. Ternyata kali ini Bara juga bakal keluar melihat satu orang di sana tembak dan belakang masih belum bisa ditumbangkan. Baranya masuk di pojokan, ada orang sempat dikenakan oleh Bara. What the fuck-nya juga ditumbangkan di sana dan Bara tersisa sendirian. Sulit, Ransnya tumbang di posisi 9. Bara masih bisa nyapain tapi malah ke end duluan Bung Eivor. Waduh, ini Bayfront sudah banyak banget perang dan kita masih berlanjut ke arah First Rider, di mana Rimo sudah terseok-seok juga oleh kawan-kawan dari First Rider. Dan juga sudah ada tembakan lagi SC80 Adik Tayo yang menggila dan terus mengincar kepala di arah luar zona Bigan. First Rider juga hanya menjadikan satu orang saja, sepertinya Joker yang masih bisa untuk survive. Rimo bakal menjadi target juga untuk seorang Tayo. Ada Sam 13 Straight juga yang berhasil mendapatkan beberapa killnya. Lagi-lagi Onyx masuk, First Rider-nya juga tumbang di posisi ketiga. Dan ini pertempuran besar di akhir-akhir. Akankah Onyx mendapatkan 2 kali buya atau EVOS yang mendapatkan buya? Waduh, 2 tim besar kita tentunya untuk EVOS dan juga Onyx Olympus kembali lagi untuk full tim berhadapan di zona sekecil ini. Tapi kalau kita lihat juga teman-teman dari EVOS sudah menempatkan satu posisi di arah patahan dan tidak bisa didapatkan visionnya oleh teman-teman Onyx Olympus. Tapi sudah ada lemparan granat juga ke arah dalam dan ternyata justru masih belum terlalu sampai ke titik dari Onyx Olympus berdiri. Yap, ini masih 4 lawan 4 dan Onyx yang bakal bergerak masuk. Sedikit
turunan patahan didapatkan oleh tim EVOS dengan masih banyak gol yang dimiliki seperti yang kita lihat di Mister 05 sendiri masih ada beberapa gol tapi granat sudah mulai dilemparkan menuju ke arah Gare. Iya, tapi kita juga dari sarang Sam 13 sudah mulai inisiasi maju ke arah atas ke depan dimana sudah ada Onyx Tayo juga ditargetkan dengan FPD dihancurkan. Ini dia sang kekuatan dari satu orang FPD yang dilakukan oleh Sam 13 di mana sarang Tayo sudah membuka tembakan juga kita lihat juga sudah ada Mister 05 bertahan di belakang tembak Ropos kecil dan Street sudah terlihat juga di sana. Oh my god, strafing dilakukan oleh Onyx Tayo pun justru memberikan damage signifikan. Oke, Tayonya masih bisa masang gol kembali. Abuja bakal masuk melihat satu orang bisa ditembak, ditumbang kalau serang Abu satu orangnya. 3 lawan 4 kali ini bakal masuk kembali. 3 menjadi sulit untuk Olympus, tetapi di sana dari garis juga berhasil merupakan satu orang. Mister Gol masih ada, gak ada medkit lagi, gak ada gol lagi dan ternyata lagi-lagi Buya untuk Onyx Olympus. Wow, it's benar-benar ini benar-benar sangat tidak diduga ya oleh teman-teman Onyx Olympus, kembali lagi mendapatkan 2 kali Buya di match day awal Bigan. Waduh, ini benar-benar jadi ngingetin gua sama season yang kemarin. Iya. Ini mengingatkan kita flashback lagi ke arah tim Onyx Olympus yang di match day awal benar-benar menjadi tim power yang cukup kuat dan benar-benar sangat bisa dilakukan oleh Onyx Olympus di arah zona